Oke, pemirsa kembali bersama dengan saya di program spesial kami yaitu Suara Bayu Bangga Berita Seputar Probolinggo. Hari ini saya mengundang seorang narasumber yang sudah hadir di studio Suara Bayu Bangga Berita Seputar Probolinggo. Narasumber ini memang saya kenalkan sedikit. Ini datangnya jauh-jauh dari Pulau Garam Madura sepertinya dan akhirnya sore hari ini tiba juga di Probolinggo dengan keadaan selamat. Apa Amin. kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Bisa kenalkan diri dulu? ya perkenalkan nama saya Ibu Sibah. Saya asli dari Madura. Asli Madura ya? Iya, Memang lahir dan besar di Madura ya? enggak, kelahiran Lumajang. Wah, kelahiran Lumajang Iya, ya. Tapi tinggal di Madura iya. ya. Madura mana itu? Madura Pamekasan. Pamekasan. Baik, selamat datang di Probolinggo. Ya, selamat datang. Ya. Ini saya harus panggil apa ini? Saya harus panggil Neng, Mbak, atau bagaimana ini kira-kira? Terserah enaknya aja. Oh gitu ya? Ya. Oke. Tadi namanya siapa tadi? Sibah. Mbak Siba. Mbak Siba ini adalah seorang profesional di bidangnya tentunya yang saat ini memang sedang menggeluti beberapa profesi. Salah satunya adalah marketing, arti penjualan beberapa jenis produk yang sifatnya adalah berjenjang. Ya. Begitu ya. Ya. Nah, ini kalau berjenjang ini kan Betul. harus banyak-banyak menyampaikan sehingga masyarakat Ya. itu lebih tahu. Saya mau tanya dulu, sebelum menggeluti produk yang sekarang sistem penjualannya berjenjang, itu sebelumnya usahanya apa dulu? Usaha saya sebelum kenal sama bisnis ini, saya cumalah seorang penjahit. Wah, Ya. ini tidak nyambung ini kayaknya dari penjahit terus kemudian. Ya, nah, karena gitu. gini, saya itu punya keinginan dan punya cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Begitu ya. Ya, jadi saya itu ya sambil lalu jahit, sambil lalu ya gabung di bisnis ini. Gitu. Begitu ya. Ya. Baik. Bisnis apa namanya itu? PT BES. Begitu ya. Produknya itu apa saja? Diceritakan saja. Ada kesehatan, ada kecantikan, ada peternakan, ada pertanian, dan ada juga buat apa ya? Buat mobil, buat motor, eco racing itu loh. Penghemat BBM. Wow. Ya. Gitu ya. Sampai ke situ ya. Ya. Ini saya mau tanya, dari seorang ibu rumah tangga dan juga hanya berprofesi sebagai penjahit. Ya. Ini tantangan ini rupanya ini. Ya. Saya ini seorang ibu sekaligus seorang bapak. Wah, keren. Berarti mentalnya sudah teruji nih sepertinya. Dari kecil mental saya sudah teruji. Dari kecil. Gitu ya? Ya. Begitu ya. Nah, terus sudah menggeluti bisnis apa tadi namanya? PT BES. PT BES ini sudah berapa bulan? Sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ya. Hampir 3 bulan itu dari target yang sudah disampaikan atau menjadi planning. Tahu planning ya? Ya. Menjadi planning itu kira-kira target apa yang sudah dicapai paling gemilang itu apa? Kalau untuk reward sih masih belum. Cuman kalau bonus sih alhamdulillah sudah banyak. Ya, kalau dihitung itu lain mingguan, lain juga bulanan, itu cuman bonus harian sudah 38.600.000. Itu di bonus harian. Bonus harian ya. 38.600.000 juta. Ya. Itu hariannya sudah mencapai. Ya, alhamdulillah. Ini dari seorang penjahit terjun ke dunia marketing. Gak tahu nih belajarnya dari mana ini kok langsung begini. Apa memang sudah jago omong atau punya banyak teman atau bagaimana ini? Ya modalnya memberanikan diri. Begitu karena pengen mewujudkan impian. Karena saya melihat anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Begitu. Ya, jadi itu semua yang menjadi tekad saya untuk terjun di bisnis ini.
Pak, saya mau tanya, dan pemirsa juga tentu penasaran. Ya. Ini tidak punya latar belakang seorang marketing ya, hanya seorang ibu rumah tangga, ya latar belakangnya dari sana, terus kemudian selama menafkahi atau membantu ekonomi keluarga bertahun-tahun hanya menggeluti menjahit ya. Ya. Menjahit itu konveksi atau Bukan, rumahan biasa. rumahan? Berapa Ya. mesin itu di rumah itu? Kalau untuk sekarang sih cuma 3. Nah, Tapi kalau yang sebelumnya 9, cuman itu ya berarti punya karyawan di sana? Yang Tidak. waktu 9 itu? tidak. Oh. 9 itu Jenisnya mesin itu beda-beda ya, ya. semuanya itu 9. Begitu ya. Ya. 9 itu Tapi berarti kalau ada. yang kerja saya sendirian. Baik. Saya mau tanya lagi. Ya. Dikenalkan dari mana PT BES ini? Kok Anda langsung yakin dan ini? Waktu itu pas tahun 2018 saya itu ada yang ngajak. Cuman waktu itu saya itu belum berani dan saya itu gak yakin karena itu yang ngajak saya tuh waktu itu orang Bandung. Jadi saya pikir ya kalau bener, kalau enggak mau dicari kemana? Kan saya nggak kenal. Nah, terus 2020 saya ada ngajak lagi teman saya orang Sampang. Oh, yang lain lagi ya? Ya. Jadi yang Bandung gagal, Sampangnya maju? Ya. Oh, gitu. Ada yang ngajak teman saya orang Sampang, cuman waktu itu saya masih ragu juga. Nah, ternyata kalau dipikir ke sekarang, kata-kata ragumu, rugimu itu benar. Gitu ya? Ya, benar. Karena apa? Seandainya mungkin kalau saya udah mau gabung yang dari 2018 atau yang dari 2020, mungkin ya setidaknya saya sudah di level ya sudah ada di jenjang yang meskipun tidak teratas gitu ya, setidaknya ya alhamdulillah gitu ya. Terus saya belum mau yang diajak di 2020 itu belum mau. Meskipun itu teman saya dari Sampang saya kenal. Bahkan seperti saudara. Karena apa? Satu, saya tuh tidak punya modal dan belum berani. Nah, yang sekarang ini pas tanpa sengaja saya scroll TikTok. Lalu saya lihat TikToknya. Kok banyak yang bilang berhasil begitu ya? Ya, TikToknya Bapak Haji Fauzi, bos saya. Terus dia bilangnya tuh gini, saya Haji Fauzi asli Sampang. Loh, ini orang Sampang. Saya langsung gitu. Nah, saya sama teman saya itu yang ngajak waktu 2020 itu hilang kontak. Karena HP saya hilang. Jadi saya tidak pernah hubungan sama teman saya itu. Nah, baru saya lihat TikToknya beliau, langsung saya DM. Pas saya DM, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia jawab, Pak, gimana caranya kalau mau gabung di bisnis ini? Hadir besok ke seminar. Cuma jawab gitu. Gitu ya? Iya. Tanpa bayar? Enggak. Suruh hadir aja dulu? Ya, suruh hadir dulu. Nah, keesokan harinya, tanpa mikir panjang, tanpa mikir punya uang apa enggak, saya hadir. Hadir aja ya? Ya, hitung-hitung. Itu jauhnya di Pantai Camplong. Saya hadir ke sana. Oh, jauh ke sana? Ya, jauh. Nah, udah gitu, saya pulang dari seminar, 1 malam saya tidak bisa tidur. Mikir gimana caranya saya bisa gabung di bisnis ini. Sedangkan itu pakai modal. Waktu itu saya dalam keadaan terpuruk. Terpuruk. Dibilang apa ya? Susah. Orang paling susah ya mungkin saya waktu itu. Ya, saya bermodalkan tekad. Saya bismillah. Saya cari pinjam uang. Bukan uang yang saya dapat, tapi emas. Dapat emas. Ya. Sebagai modal awal. Ya, pinjam. Saya janji 3 bulan sama yang punya emas. Udah gitu, alhamdulillah saya punya rezeki 1 minggu saya balikin. Dari bergabung dengan PT BES? Alhamdulillah, 1 minggu saya balikin. Saya nangis pas waktu jual emas itu uangnya hilang 100.000. Wah,
Sudah Masih pinjam, hilang. hilang ya. Ya, dapat pinjam masih hilang lagi. Saya Iya. nangis. Waktu jual emas itu saya nangis. Tapi meskipun saya nangis, saya tetap ingat anak saya, ingat kedua orang tua saya. Saya bismillahin aja. Mudah-mudahan bismillah awalnya, akhirnya menjadi alhamdulillah. Wah, keren. Mbak, ini waktu kita agak singkat sedikit. Ya. Mumpung ada di depan kamera. Ya. Dari riwayat dan kisah yang tadi sudah Anda ceritakan ini, dari apa yang tidak mungkin ternyata mungkin. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa loh. Hanya seorang penjahit, bukan konveksi ya. Bukan. Terus coba bergabung dengan sebuah PT yang namanya PT apa? PT BES. PT BES dengan masuk ini sebetulnya ini profesi yang harus seorang marketing kulung baru bisa mencapai ke sana. Ya. Tapi nyatanya bisa. Alhamdulillah. Dengan niat dan tekad dan juga keinginan. Gabung pertama modal berapa jual emas itu? Saya itu waktu pertamanya gabung itu ya dapat uang 3 juta 100. Ternyata saya gabung pas waktu itu kan saya itu ada tambahan harga produk ya. Saya tuh kena 3 juta 200. Pas uang 3 juta 100 itu masih hilang 100. Jadi sisa 3 juta. Jadi sama bosnya itu saya punya sisa utang 200 gitu. Tapi bosnya bilang enggak apa-apa, nanti saya yang talangin katanya. Sedikit. Ini dari target ini produk kan banyak macamnya. Ya. Tadi ada pertanian, ada kesehatan, Ya. ada macam-macam. Kira-kira selama menggeluti selama 3 bulan, produk apa yang paling cepat menyentuh konsumen? Kalau apa kesehatan atau bagaimana? Kalau buat konsumen sih yang paling laris di kesehatan. Kesehatan. Tapi kalau buat anak muda-muda di kecantikan gitu. Dua-duanya ini mana yang lebih cepat? Tapi lebih cepat yang kecantikan. Kecantikannya. Kejar-kejaran lah. Oh, gitu ya. Ya. Tapi dijamin ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Saya tuh dulu sebelum kenal bisnis ini, mohon maaf, muka saya tuh dekil. Dekil, kucel. Ya kelihatan lah. Lebih glowing begitu. Alhamdulillah. Ini contoh. Sudah dapat uang, lebih glowing. Wah, ini ya, double ini dapatnya ya. Alhamdulillah. Hanya dengan modal 3 jutaan masih utang. Ya. Hari ini sudah dapat reward. Ya, dapat harian, bonus. Dapat bonus? Bonus harian, mingguan, dan bulanan. Gitu ya. Ya. Kira-kira kalau di total dalam 1 bulan untuk sementara dapat berapa? Ya mungkin kalau total semuanya sama mingguan sama bulanannya mungkin sekitar 46 jutaan. Wah. Dari seorang penjahit biasa, ya. Modal pakai utang masih hilang lagi, ya. Masih punya utang, sudah dapat omset baik bonus harian dan lain-lain semuanya sudah mencapai lebih kurang 40 juta. Ini merupakan salah satu motivasi yang luar biasa narasumber saya hari ini yang saya undang. Apa yang tidak mungkin tentunya bagi dia. Ya, alhamdulillah. Tapi nyatanya nggak ada yang tidak mungkin. Ternyata mungkin, tergantung dari niat. Ya, niat dan keinginan. Kalau ingin mau meti harus nanam kira-kira ya, gitu. Betul. Gitu. Jangan cuma meti aja, ya kan ya. Harus nanam. Tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Ya. Gitu. Ya. Sedikit waktu saya kasih kesempatan di depan kamera. Ya. Kasih motivasi dong, mungkin bagi sahabat atau calon-calon member. Ya, buat bapak-bapak. Kenal dulu saya siapa. Perkenalkan, nama saya Ibu Sibah. Saya asli dari Madura. Saya asli Pamekasan, Madura. Motivasi buat saudara-saudara yang di luar sana, mungkin yang belum mempunyai pekerjaan, pengen mempunyai penghasilan, nggak usah ragu lagi dan nggak usah bingung lagi. Contohnya seperti saya, karena saya ragu baru gabung, ternyata ya benar ragumu adalah rugimu. Jadi buat para kalian semua yang pengen mempunyai penghasilan tambahan, karena ini bisa dikerjakan di mana saja dan ini tidak mengganggu aktivitas kalian semua. Ini bisa dikerjakan di mana saja dan siapa saja. Jadi buat kalian segera gabung ya di bisnis yang sedang saya jalani sekarang ini. Ini bisnis tidak merugikan.
Dan ini bisnis real dan nyata. Contohnya saya sendiri sudah merasakan hasilnya dan manfaat produknya. Karena saya sudah konsumsi untuk kesehatan, untuk kecantikannya juga gitu. Gitu ya. Ya. Nah, oke pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya dengan narasumber yang saya coba sengaja undang jauh-jauh dari Pulau Madura, tiba di Probolinggo. Ini merupakan salah satu narasumber yang coba memotivasi kita bagaimana siapapun engkau, baik itu berlatar belakang apa tentunya. Kalau saya saja seorang penjahit yang pegangannya gunting setiap hari bisa, kenapa kalian tidak? Yang penting kalian itu punya keinginan dan kemauan. Gitu ya? Ya. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah hadir di studio, bisa bincang-bincang. Ya. Mudah-mudahan dengan tayangan kita dapat memotivasi semua yang bisa menyaksikan tayangan kita tentunya ya. Dan mudah-mudahan lagi ada yang mau bergabung. Amin. Bisa cari. Karena bisnis ini solusi lunas hutang, bebas dari riba. Yang jadi soal dapat uang, dapat glowing. Ya, dapat uang, dapat glowing. Selain glowing, orangnya glowing juga rekeningnya. Keren. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang saya di Suara Bayu Wangga, berita seputar Probolinggo.